Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا آمين يا رب العالمين. Para pemirsa dan juga pendengar Radio SK di manapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali dapat bersama-sama walaupun secara online, karena menghindari penyebaran virus corona ini. Ya qadarullah, kita berjumpanya lewat Facebook dan juga radio, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar talabul ilm, mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, itu surat Yasin ini. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, virus ini, baik dari bumi Bangka Belitung ataupun secara umum di Indonesia dan seluruh dunia, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para penonton, pemirsa dan juga pendengar Radio SK dimanapun berada dan siapapun yang mengikuti siaran online ini, sebelum kita memulai kajian ini, saya mohon keredaannya dan keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah untuk nenek kami, Maimunah di Toboli yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk beliau. Umurnya sudah sekitar 100 tahun atau 90 tahun lebih. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga mudah-mudahan Allah SWT mengangkat penyakit dari setiap yang sakit di antara kita. Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, kita malam ini insyaallah akan membahas ayat 55 dan seterusnya. Mudah-mudahan ya seperti kemarin yang saya sampaikan, kita hanya sampai pukul 9 atau pukul 21. Para penonton atau yang menyimak baik melalui Facebook maupun lewat radio, ayat 55
56, 57, 58, kemudian ayat 59. Kita baca beberapa ayat saja, ayat 55 sampai ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Kita tambah sedikit ayat 59 sampai 60. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaykum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bersenderkan atau bertelakan di atas dipan-dipan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai anak Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu menyembahku. Ini jalan yang lurus, dan seterusnya. Shadaqallahul azim. Beberapa ayat dari ayat 55 sampai ayat 61 dari surat Yasin ini. Jemaah rahimakumullah, di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang penghuni surga dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT menceritakan tentang ahli surga dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di sini sebagiannya saja, dan juga setelah itu Allah jelaskan tentang apa yang akan didapati oleh atau didapatkan orang-orang penghuni neraka. Seperti biasa, kita awali dengan apa hubungan korelasi antara ayat 55 dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelum Allah menceritakan tentang penghuni surga, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kebangkitan. Jadi rentetannya terjadi kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang-orang yang sudah mati. Allah matikan yang masih hidup, kemudian Allah bangkitkan semuanya. Kemudian Allah jelaskan tentang kondisi pada hari kiamat, dan Allah SWT
memberikan hukuman dan memberikan balasan yang setimpal. Pada hari itu orang yang baik mendapatkan balasan kebaikan, orang yang berbuat buruk mendapatkan balasan keburukan. Setelah Allah menjelaskan hal tersebut, terjadinya hari kiamat, terjadinya kebangkitan, kemudian Allah SWT berikan sesuai dengan balasan, berikan sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Allah jelaskan di dalam ayat-ayat ini, ayat 55 dan seterusnya, tentang apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 55 sampai ayat 58. Bayanahuna ma'a'addahu lil muhsinin. Jelaskan di sini apa yang akan Allah siapkan atau apa yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat baik. Kemudian setelah itu Allah jelaskan pada ayat 69 dan seterusnya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang penghuni neraka, yaitu orang-orang yang berbuat buruk ketika di dunia. Ini hubungan antara ayat 55 dengan sebelumnya dan ayat setelahnya. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga, al-yawma, pada hari kiamat, pada hari itu pada hari kiamat. Walaupun al-yawma sering diartikan atau digunakan untuk kalimat hari ini, al-yawm, hari ini, tapi di sini ayat ini menjelaskan al-yawm di sini adalah hari kiamat, atau pada hari itu, dan nanti ketika terjadinya pada hari ini. Pada hari kiamat kelak, fi syughulin fakihun, mereka sibuk atau berada dalam kesibukan menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka di surga. Ai innal mu'minina as-salihin. Makna ayat ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, idza nazalu fi raudatil jannati yaumal qiyamah. Ketika mereka Allah masukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak, kanu fi syughulin an ghairihim. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, tidak memikirkan orang lain lagi. Sibuk di sini bukan sibuk dalam arti seperti kita sibuk di dunia yang berakhirnya capek. Sibuknya ahli surga itu nikmat. Mereka sibuk dengan merasakan atau menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka di surga. Bima yatamatta'una bihi minal ladzat wan na'imil muqim. Mereka sibuk atau menjadi sibuk karena menikmati karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kenikmatan surga, nikmat yang terus-menerus mereka dapatkan, wal fauzil azim, kemenangan yang besar, menang karena masuk surga. Jadi mereka menikmati betul ketika berada di surga itu sehingga lupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada penghuni neraka. Tidak ingat, mereka cuma sibuk menikmati kenikmatan surga. Bima la ainun ra'at. Kenikmatan surga yang mata tidak pernah melihatnya. Apa yang kita bayangkan? Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebutkan makanan-makanan di surga, ada rumman, minuman di surga, rumah ada delima atau minumannya ada zanjabil, ada susu, ada jahe, ada susu dan sebagainya. Tapi jangan dibayangkan susunya seperti yang susu kita di dunia, buah delimanya seperti yang kita rasakan atau kita lihat di dunia. Karena kenikmatan surga itu mala ainun ra'at, yang mata tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, bukan hanya mata tak pernah melihat, tapi juga telinga pun tak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang terlintas di dalam hati kita tentang nikmat dunia ini, buah delima yang paling nikmat, makanan yang paling nikmat, di surga lebih dari itu. Senikmat apapun di dunia ini, ada yang lebih nikmat lagi itu ketika di surga nanti. Bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya,
nggak bisa dibayangin. Kita bayangin yang paling nikmat di surga lebih nikmat lagi gitu. Maka Rasulullah katakan wala khatara ala qalbi bashar, terlintas pun tidak dalam hati manusia. Tidak bisa kita bayangkan nikmatnya surga itu. Inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Jadi dalam surga itu mereka betul-betul menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Gembira luar biasa, senang luar biasa. Fahum fi syughulin amma fihi ahlun nar minal azab. Dan mereka karena sibuk dengan diri mereka sendiri menikmati kenikmatan dan karunia Allah berikan di surga, mereka tidak peduli atau mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, tidak tahu dan tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh penghuni neraka. Wa hum mutana'imuna mutalazzizuna mu'ajjabuna bin na'im. Perasaan mereka tuh senang, bahagia, menikmati ya, apa yang mereka minta Allah berikan. Ketika di dunia Allah SWT janjikan bahwa nanti di surga akan begini, mereka dapatkan itu semua. Ini kemudian mereka lupa dengan segala-galanya, karena mereka memang diberikan Allah SWT surga itu adalah hari tempat pembalasan amal. Kemudian walaysa tamattu wahdahum inamahum fi unsin wa sururin ma'a azwajihim faqala ta'ala. Dan mereka menikmati surga itu bukan hanya sendiri, tapi bersama pasangan mereka. Hum wa azwajuhum. Allah katakan mereka dan pasangan-pasangannya. Ya, laki-laki dengan bidadarinya. Ya, mudah-mudahan istri-istri kita semua masuk surga sehingga dapat kumpul lagi nanti di surga, menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, menikmati nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Menikmati surga, menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala di surga dalam keadaan atau dalam cuaca yang teduh, fi dhilalin, di negara-negara tropis. Kalau di negara-negara yang banyak gurun seperti di negara-negara Arab itu, kalau musim panas tiba, kita berteduh di bawah pohon atau pakai payung itu seperti tidak pakai pohon, tidak pakai payung dan juga tidak berteduh. Kenapa? Karena cuacanya, panasnya itu, hawa panas itu bukan hanya datang dari matahari, tapi angin yang berhembus pun panas. Dari angin dari depan panas, dari belakang panas, dari bawah pun pasir panas. Di surga, para penghuni surga mereka tidak merasakan panas ya. Mereka berada di dalam cuaca yang teduh. Hum fi dhilalin. Innahum wa halailuhum fil jannah fi dhilalil ashjar. Ada yang mengartikannya adalah fi zilalin, artinya di bawah pohon-pohon rindang. Karena yang namanya jannah itu artinya satu yang tertutup. Ditutup oleh apa? Ditutup oleh pohon-pohon, oleh taman-taman. Mereka berteduh di bawah pohon-pohon atau mereka terlindungi dari panas. Memang di surga nggak panas, suasananya teduh. Ditambah lagi kalau kemudian berteduh di bawah pohon, fi zilalil ashjaril lati la tusibuha syams, di bawah pohon yang tidak tertimpa matahari. Li'annahu la syamsa fiha, dan memang di surga nggak ada lagi matahari. Terus cahayanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengkurniakan cahaya. Di surga nggak ada lagi matahari. Jadi memang suasananya teduh, ditambah lagi kemudian teduhnya di bawah pohon. Wahum fiha muttaki'una 'ala sururil masturah. Mereka duduk bersandar atau berbaring di ranjang-ranjang yang tertutup bil khiyam wal hijal. Hijal itu al-mizallah. Jadi mereka bersandar ya, nyender gitu. Di dipan-dipan yang dipan itu tertutup dengan tenda, dengan kelambu gitu. Dan juga atau payung besar nutupin itu sehingga tidak tampak oleh orang lain.
Wal araik kama bayyana al asirrah allati fil hijar. Alal araiki, araik itu jamak dari arikah, ranjang atau dipan yang ada kelambunya atau ada tutupnya. وهذه المتعة في الظلال وعلى الأسرة والفرش الوثيرة الناعمة هي حلم الإنسان وغاية ما يطمح إليه. Orang itu paling membayangkan sesuatu yang nikmat itu, diantaranya adalah yang paling nikmat itu adalah dia berbaring di kasur empuk, di tempat yang teduh bersama pasangannya. Itulah kondisi nanti di surga. Satu yang nyaman sekali, bersender di dipan atau di ranjang, ada yang ketutup, anginnya sepoi-sepoi, ada pasangan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Bersender. Ada bidadarinya, ada pasangannya. Cuacanya teduh. Di tempat yang di atas kasur atau ranjang dipan yang ada kasur empuk. Masya Allah, nikmat sekali. Itulah yang Allah SWT gambarkan dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ini, bagaimana nanti nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga. Kemudian wal mut'ah laysat ruhiyah wa innama hiya maddiyah. Kenikmatan yang didapati oleh penghuni surga itu bukan hanya sekedar rasa, tapi betul-betul dirasakan. Betul-betul dirasakan oleh tubuh mereka, bukan hanya perasaan aja, bukan hanya ruhiyah dalam rohani saja bahagia itu, tapi betul-betul mereka rasakan secara fisik, mereka merasakan kenikmatan tersebut. Maka Allah SWT sebutkan setelah itu dalam ayat 57, lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un, ay tuqaddamu lahumul fawakih min jami'i anwa'iha. Mereka dihidangkan buah-buahan, segala macam buah-buahan. Ya, buah-buahan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu diantaranya adalah ar-rumman wal inab, delima, anggur, ya, buah yang enak, yang mewah, ya. Dan juga segala macam buah-buahan. Jangan tanya buah durian ada nggak di surga, ya wallahu alam, ya. Atau buah rukam gitu, wallahu alam. Yang jelas yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu buah-buah yang mahal, yang mewah gitu kan. Anggur, delima, dan bukan hanya mendapatkan buah-buahan saja atau dihidangkan buah-buahan saja, walahum ghairu zalika kullu ma yatamannawna wa yashtahun. Mereka kalau minta sesuatu Allah berikan langsung. Minta ini Allah kasih, minta ini Allah kasih langsung. Gak perlu dimasak lagi, langsung ada semuanya. Famahma talabu wajadu min jami'i asnafil malad. Apapun yang mereka minta Allah berikan. Mereka dapatkan apa yang mereka inginkan semuanya. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Allah SWT sebutkan fakihah di sini dalam bentuknya nakirah dalam bahasa. Nakirah itu umum, buah-buah apa saja. Buah-buahan apa saja. Cuma tadi kaidahnya mala 'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata atau tidak terbayangkan, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh kuping kita. Bagaimana bentuk buahnya, bagaimana rasanya. Kalau ada buah di dunia yang paling enak, di surga lebih enak lagi. Yang jelas Allah katakan lahum fiha fakihatun. Mereka di surga mendapatkan buah-buahan semuanya, dihidangkan buah-buahan. Walahum ma yadda'un. Mereka setiap kali minta sesuatu nikmat Allah berikan langsung. Wa qawluhu lahum fiha fakihah wa lam yakul ya'kulun isyaratan ila ikhtiyarihim wa mulkihim wa qudratihim. Allah tidak sebutkan dalam ayat lahum fiha fakihatun ya'kulun, mereka mendapatkan buah-buahan yang mereka makan, enggak. Tapi Allah katakan hanya lahum fiha fakihah, umum. Mereka di dalamnya mendapatkan buah-buahan. Milih gitu. Allah berikan kepada mereka pilihan untuk memilih
hak untuk memilih buah-buahan yang mereka inginkan. Mungkin ada yang suka buah ini, ada yang suka buah ini, ada yang suka minum ini, ada yang suka minum itu. Allah berikan semuanya, bebas. Nak minta apa dikasih, mau minta apa saja dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum ma yad'un. Wa ni'matul asma min kulli ma yajidun. Apa yang mereka dapatkan di surga berupa nikmat-nikmat makanan dan sebagainya tadi, buah-buahan, apa yang mereka inginkan semuanya, itu ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan mereka dapatkan setelah itu, yaitu ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling tinggi. Wa ni'matul asma, nikmat yang paling tinggi, yang paling berharga yang mereka akan dapatkan nanti di surga adalah salamullahi alaihim. Allah mengucapkan salam kepada mereka. Salamun qawlan min rabbir rahim. Faqala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahim. Ay innama yatamannawnahu huwa tahiyyatullahi lahum bissalam, ay al-amanu min kulli makruh. Di atas nikmat yang mereka dapatkan tadi, buah-buahan ataupun apa yang mereka inginkan dapat semua, ada yang nikmat yang paling tinggi yaitu salam, ucapan salam. Nah, itu artinya merasa aman dari hal-hal yang tak diinginkan. Allah jaga mereka, Allah lindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salam qaulan min rabbir rahim. Yaqulu lahum salamun alaikum ya ahlal jannah. Allah mengucapkan salamatan atas kalian wahai penghuni surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ucapan mereka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salam. Ya, mengucapkan salam, keselamatan, mohon keselamatan, minta keselamatan, diberikan keselamatan. Au biwasatatil malaikah, atau melalui malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Wal malaikah, dan para malaikat yadkhuluna 'alaihim, mengunjungi mereka, masuk kepada mereka, mendatangi mereka ahli surga, min kulli bab, dari segala pintu, dari 7 pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum, mereka mengucapkan keselamatan atas kalian, bima sabartum, ya, keselamatan atas kalian, atas keselamatan atas kalian karena kalian telah bersabar ketika di dunia, bersabar menjalankan perintah Allah Ta'ala, bersabar menghadapi susahnya kehidupan, berdasarkan bersabar meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kan nikmat yang kalian dapatkan itu adalah sebagai nikmat yang paling tinggi, yaitu masuk surga. Jemaah rahimakumullah, wal ma'na anna Allah yusallim alaihim biwasatatil malaikah. Artinya Allah mengucapkan salam melalui malaikatnya, ay bi ghairi wasatah, atau tanpa melalui para malaikat langsung, mubalaghatan fi ta'zimihim wa dzalika mutamannahum. Ini sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, dan itulah yang paling mereka nanti-nantikan, mereka tunggu-tunggu, mereka harapkan, mereka inginkan. Itu ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayat 55 sampai 59. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari ayat-ayat tadi? Yang pertama adalah inna ashabal jannati yatamatta'una fiha mut'atan maddiyatan wa laysat ruhiyatan faqat. Yang pertama, kita pahami bahwa penghuni surga itu merasakan nikmatnya surga itu bukan hanya rohaninya saja, ruhiyah, spiritual saja, tapi juga secara fisik mereka juga betul-betul merasakan nikmat surga.
fahum fi syughulin bima hum fihi minal ladzati wan na'imi 'anil ihtimam bi ahli al-ma'asi fil ardh. Mereka sibuk diri mereka sibuk menikmati karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di surga, sehingga mereka tidak peduli dengan atau tidak memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada penghuni neraka. Wa ma hum fihi min alimil adza. Juga siksa yang Allah berikan kepada penghuni neraka, penghuni surga bukan mereka tidak sempat mikir dengan apa yang ditimpakan Allah kepada penghuni neraka. Wa in kana fihim aqriba'uhum wa ahluhum. Walaupun mungkin di antara penghuni surga itu ada yang keluarganya masuk ke dalam neraka, tapi mereka enggak sempat mikir. Kenapa? Karena sibuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang kedua, yatamatta'u ahlul jannati bi na'imiha hum wa azwajuhum. Penghuni surga itu menikmati karunia Allah Ta'ala di surga itu bukan hanya sendiri, tapi bersama pasangannya. Hum wa azwajuhum tahta suturin tuzalliluhum, di bawah naungan atau di bawah pohon-pohon yang rindang, dan juga di bawah atau di dalam ranjang-ranjang yang ditutup oleh tenda-tenda atau kelambu. Wa 'alal araik. Araik itu dipan-dipan, ya. Ai asrur fil hijal karena musiyat, kayak orang pakai kelambu gitu, ranjangnya ada kelambu, itu kan mewah banget, kasurnya empuk, ada kelambu, hawanya teduh. Masya Allah, kita di dunia aja kalau dapat begitu nikmat banget, ya, nikmat sekali, luar biasa, apalagi nanti di surga. Yang ketiga, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, ya, dari pelajaran ayat-ayat tadi adalah lahum anwa'un minal fakihah la tu'addu wa la tuhsah. Penghuni surga nanti mendapatkan buah-buahan yang jumlahnya enggak terhitung. Bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, luar biasa nikmatnya. Diberikan Allah Ta'ala, Allah hidangkan kepada mereka. Walahum kullu ma yatamannawna wa yashtahun. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pokoknya kalau mau ini Allah kasih langsung. Kerenyek begini Allah beri langsung. Wa mahma talabu wajadu min jami' asnafil malal. Apapun yang mereka minta Allah berikan, Allah penuhi keinginan mereka. Jadi surga kan nggak ada lagi kewajiban. Surga itu adalah darul jaza, tempat Allah memberikan balasan. Dunia darul amal. Jadi akhirat itu adalah darul jaza. Yang baik di dunia nanti mendapatkan kebaikan di akhirat, yang buruk di dunia dapat keburukan. Di surga itu penghuni surga nggak mikirin lagi sholat 5 waktu, nggak mikir lagi bayar zakat. Kenapa? Itu udah selesai masanya di dunia. Di surga hanya menikmati saja, bersenang-senang, bergembira. Nah, di antara yang mereka nikmati adalah buah-buahan yang jumlahnya nggak terhitung, yang jumlahnya banyak, dan bukan hanya buah-buahan, tapi apapun yang mereka minta Allah kasih, Allah berikan. Yang keempat, yang terakhir pelajaran yang kita petik dari ayat-ayat tadi adalah walahum akmalul asya wa akhiruha. Nah, nikmat yang paling tinggi yang mereka dapatkan di surga nanti adalah alladzi la syai'a fawqahu huwa assalamu minallahi rabbir rahim. Mereka mendapatkan nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia, paling mereka damba-dambakan, yaitu ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbur Rahim, Rabb yang Maha Penyayang. Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Imma biwasatatil malaika, salam itu Allah ucapkan melalui malaikatnya, atau Allah sampaikan langsung, au bi ghairi wasatah, Allah sampaikan langsung kepada mereka. Mubalaghatan fi ta'zimihim wa dzalika aqsa ma yatamannahu lahu. Bentuk penghormatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala kepada makhluknya, hamba-hambanya yang beriman, yang taat kepadanya, sehingga mereka masuk surga, dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Dan itu adalah harapan mereka yang paling tinggi. Harapan penghuni surga yang paling tinggi itu mendapatkan ucapan salam dari Allah Ta'ala, baik melalui langsung dari Allah Ta'ala ataupun melalui para malaikatnya.
Baik jemaah rahimakumullah, para pemirsa, para penonton, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 59. Ya, ayat 55 sampai 58 ini memang sedikit membahas tentang kenikmatan surga. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan banyak. Kalau mau lebih misalnya di juz 30 ayat surat-surat di juz 30 itu banyak sekali Allah ceritakan tentang kenikmatan surga. Ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayat 60-nya, alam a'hada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini. Wamtazul yawm ayyuhal mujrimun, hai orang-orang yang berbuat jahat. Imtaza, yamtaz, imtiaz. Imtiaz itu istimewa. Wamtaz juga dia keluar dari barisan umum, itu namanya imtiaz, beda sendiri. Wamtaz itu berpisah, keluar dari barisan orang-orang beriman pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat jahat. Mujrim itu penjahat. Jarimah itu artinya kejahatan. Kemudian ayat 60, alam a'had ilaikum ya bani adam, bukankah aku, kata Allah Ta'ala, telah memerintahkan kepada kalian wahai bani adam, wahai manusia, alla ta'budu syaitan, agar kalian tidak menyembah atau jangan menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam ayat-ayat ini, ayat 59, 60 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang akan diberikan ke Allah Subhanahu wa taala ancam pada orang-orang penghuni neraka. Kalau dalam ayat sebelumnya ayat 55 sampai 58 Allah ceritakan tentang kenikmatan yang akan Allah berikan kepada penghuni surga. Ayat 59 dan seterusnya itu bicara tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atau berikan kepada penghuni neraka. Diimbang. Hari kiamat terjadi, Allah bangkitkan semua, Allah matikan, Allah bangkitkan semuanya, kemudian hari balasan. Balasannya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Orang yang baik ke surga, orang jahat ke neraka. Nah, ayat 59 ini Allah SWT sebutkan tentang apa yang Allah SWT berikan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat ketika di dunia. Yang pertama, ai yuqalu lil mujrimina kafirin, dikatakan kepada orang-orang kafir yang berbuat jahat, ya, fil akhirah, di akhirat kelak, tamayyazu fi mauqifikum anil mu'minin. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan semua makhluknya nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat jahat agar memisahkan diri dari orang-orang yang beriman. Jangan nyampur barisnya itu. Jangan nyampur ngumpulnya. Wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya dalam surat lain, wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum. Wa yawma nahsyuruhum, pada hari ini, itu pada hari kiamat, kami kumpulkan mereka semuanya jami'an. Thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum, kemudian kami katakan kepada orang-orang musyrik, berdirilah kalian di tempat kalian, makanakum,
Orang Arab tuh kalau nyuruh orang berhenti di tempatnya bilangnya makanak, ambil posisimu, jangan nyampur sama yang lain. Makanak di situ aja, jangan pindah-pindah. Makanak, bukan makanan ya, makanak. Ya. Summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Berdirilah kalian di tempat kalian dan juga tempat sekutu kalian, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan yang kalian jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun makhluk lainnya yang kalian jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, untuk bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka. Antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum, kami pisahkan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak nyampur. Di akhirat kelak Allah pisahkan antara barisan orang-orang mukmin dan barisan orang-orang musyrik, mujrim, kafir. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun, dalam surat Ar-Rum. Dan pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu yauma idzin yatafarraqun, mereka berpisah, berpencar, berpisah dari kelompoknya masing-masing, mengambil posisinya. Yauma idzin yasadda'un ayasiruna sadi'ina firqatain. Jadi pada hari kiamat akan terbagi dua, orang kafir, orang muslim, mana yang mujrim dan mana yang saleh, terpisah langsung. Jamaah rahimakumullah. Jadi pada hari itu atau ayat ini ayat murad yamtazul mujrimuna ba'duhum an ba'din. Pada hari itu orang-orang mujrim akan terpisah dengan sendirinya, dan mereka diperintahkan Allah Ta'ala untuk memisahkan diri dari orang-orang yang beriman. Wal yahudu firqah, orang Yahudi satu kelompok, wan nasara firqah, orang Nasrani satu kelompok, wal majus firqah, orang Majusi satu kelompok, was sabiun, sabi kelompok penyembah berhala juga satu firqah, wal madiyuna wal mulhiduna firqah. Jadi masing-masing semuanya dalam satu barisan besar orang-orang mujrim, tapi mereka nanti kemudian akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, ateis, yang tidak bertuhan, mereka semua berada di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian Allah SWT menjelaskan setelah itu, summa abana Allah Ta'ala sababat tamyizihim an ghairihim mubikhan wa muqarri'an lahum ala kufrihim faqala. Kemudian Allah jelaskan setelah itu kenapa mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisah-pisah, disuruh gabung dengan kelompok masing-masing agar kelihatan oh ini orang-orang mujrim. Kenapa sampai Allah SWT menghinakan mereka? Allah SWT sebutkan di dalam ayat 60, alam a'hada ilaikum ya bani adama alla tusyriku alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Alam a'had ilaikum, kata Allah Ta'ala, ay alam usikum wa amurkum wa ataqaddam ilaikum an lisanir rusul ya bani adama alla tuti'u syaitana fima yuwaswisu bihi ilaikum min ma'siyati wa mukhalafati amri fa inna syaitana zahirul adawati lakum bada'an min abikum Adama alaihissalam. Artinya, bukankah aku sudah memberikan wasiat kepada kalian, sudah memberitahukan kalian, sudah menyampaikan kepada kalian, sudah memperingatkan kalian, memerintahkan kalian melalui lisan para nabi yang aku utus, melalui lisan para rasul yang aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, janganlah kalian taati syaitan, janganlah kalian mentaati syaitan, fima
kelima, yuwaswisu bihi ilaikum. Jangan taati syaitan ketika mereka membisikkan kepadamu agar bermaksiat dan melanggar aturanku. Ini kan bisikan syaitan. Allah SWT telah memperingatkan kita di dunia jangan ngikutin syaitan, tapi masih juga manusia mengikutinya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ini Allah SWT sampaikan. Allah SWT mengingatkan kita ketika kita masih di dunia. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah peringatkan kita agar jangan menjadikan syaitan sebagai wali. Wali itu bisa bermakna teman dekat, bisa sebagai pemimpin, bisa sebagai sahabat. Allah sudah ingatkan. Maka Allah SWT ingatkan lagi, alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan nyembah syaitan. Allah sudah ingatin. Kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Zahirul adawati lakum. Benar-benar nyata permusuhannya kepada kalian. Mulai dari bapak kalian, itu Nabi Adam alaihissalam. Syaitan membenci manusia, menyuruh manusia untuk berbuat jahat, menyuruh manusia untuk bermaksiat sejak Nabi Adam alaihissalam, sejak dari kakek kita, manusia pertama, sampai Adam dikeluarkan oleh Allah SWT, diturunkan ke muka bumi ini. Dan syaitan telah bersumpah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya, sampai hari kiamat. Ngapain? Untuk mencegah manusia dari menyembah Allah Ta'ala, untuk mengajak manusia bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak manusia pada kesesatan. Itu sumpah syaitan sampai hari kiamat. Jadi iblis, jin, ifrit semuanya mengajak manusia untuk berbuat jahat. Dan itulah yang Allah SWT sebutkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kita adalah musuh yang nyata. Ya, jangan main-main. Kalau sudah memerintahkan kita untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, ya jangan jadikan dia sebagai kawan. Wa nahi an ibadati ghairillahi amara ta'ala bi'ibadatihi. Setelah Allah SWT melarang kita atau memerintahkan kita untuk menjauhkan diri kita dari menyembah selain Allah, alla ta'budu syaitan, jangan menyembah syaitan. Allah SWT setelah itu ayat 61 memerintahkan kita untuk menyembahnya semata. Wa'ani abuduni. Hada siratum mustaqim. Ay wa an wahiduni wa ati'uni fima amartukum bih. Hendaklah kalian mengesahkanku, menyembahku semata, mentaatiku atas apa yang aku perintahkan kepada kalian, wa nahaitukum anhu, taat kepadaku dan menuruti perintahku agar meninggalkan apa yang aku larang. Wa hadzal ma'muru bih wal manhiyu anhu huwa at-tariqul mu'tadil al-qawim wa huwa dinul Islam. Jalan yang Allah SWT tunjukkan atau perintah yang Allah berikan kepada kita, larangan yang Allah cegah kita untuk melakukannya adalah jalan yang adil, jalan yang lurus, itu jalan Islam. Hadza siratum mustaqim. Wa an ya'buduni, hendaklah kalian menyembahku semata. Inilah jalan yang lurus, yaitu menyembah Allah adalah jalan yang lurus, taat kepada Allah adalah jalan yang lurus, beribadah kepada Allah adalah jalan yang lurus. Wa an ya'buduni hadzal siratul mustaqim. Kemudian summa akhbarallahu ta'ala an masa'i syaitan fi idlalis sabiqin. Setelah itu Allah SWT jelaskan tentang bagaimana syaitan menyesatkan orang-orang sebelum ini, itu sebelum kita.
Ayat 62, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkannya atau memikirkan hal tersebut? Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Ai laqad aghwa asyaitanu khuluqan katsira atau khalqan katsir. Syaitan telah menyesatkan makhluk banyak atau banyak orang, banyak makhluk, banyak manusia. Walaqad adalla minkum jibillan katsira wa zayyana lahum fi'las sayyi'at. Syaitan menjadikan mereka memandang sesuatu yang buruk itu seakan-akan baik. Tazyin. Jadi di antara langkah-langkah syaitan menggoda manusia atau menyesatkan manusia adalah memandang sesuatu yang buruk itu kelihatannya baik. Tazyin. Jadi memandang sesuatu yang baik. Di samping menyesatkan, mereka juga memandang ketika mereka tidak berhasil menyesatkan langsung, mereka menyesatkannya dengan cara yang halus, yaitu memandang sesuatu yang buruk itu seakan-akan baik. Wasaddahum an ta'atillahi wa tauhidih, menghalangi mereka dari mengesahkan Allah Ta'ala dan mentaatinya. Dihalang-halangi macam-macam. Orang mau taat, mau ibadah, dihalang-halangi. Orang mau berbuat baik, dihalang-halangi, ditakut-takutin. Yang kasarnya itu adalah ditakut-takutin. Kalau tazyin tadi, memandang sesuatu yang buruk menjadi baik, itu halus. Tapi kalau sudah nakut-nakutin, jangan berdakwah, nanti kamu miskin, jangan begini, nanti kamu akan susah, jangan begini, nanti kamu dikeluarkan dari kantor, jangan, ditakut-takutin. Ya. Kalau kamu nekat menyuarakan kebenaran, nanti kamu akan mendapatkan begini-begini, diancam. Itu namanya ditakut-takutin sama syaitan. Nah, syaitan ini kerjanya bukan hanya nakut-nakutin, tapi memandang indah sesuatu yang buruk. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, nggak apa-apa begini. Ya. Ini yang merupakan salah satu langkah-langkah syaitan. Dan juga menghalang-halangi manusia dari beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Afalam ta'qilu adawat asyaitani lakum. Apakah kalian lupa? Apakah kalian tidak menyadari permusuhan syaitan kepada kalian? Wa tabta'idu an mithli dhalalatis sabiqin hatta la tu'azzabu mithlahum. Belajarlah dari orang-orang sebelum kalian, bagaimana Fir'aun dengan segala kesombongannya tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, Allah tenggelamkan. Dan juga umat-umat sebelumnya, kaum 'Ad, kaum Tsamud, banyak sekali umat-umat terdahulu yang Allah SWT hancurkan mereka ketika tidak taat kepada Allah SWT. Apakah itu tidak menjadi pelajaran bagi kita? Afalam ta'qilun? Tidak menjadi pelajaran bagi kita, jadi bahan pikiran kita. Kalau tidak taat, Allah akan hancurkan. Cuman para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah SWT, salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah kalau umat terdahulu, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak taat kepada Nabi dan tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah SWT akan mengazab mereka. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ketika mereka tidak beriman, Allah tidak langsung turunkan azabnya, sebagaimana Allah telah menghancurkan Fir'aun dan tentaranya, sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum Tsamud, kaum 'Ad, atau kaum Sodom, ya, umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, yang tidak beriman, bahkan melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dihancurkan. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak. Nah, itu adalah satu keistimewaan Rasulullah SAW. Kembali tadi, qalaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Bukankah Allah telah menghancurkan, membinasakan umat-umat terdahulu? Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak berpikir? Kalau tidak taat, itu balasannya. Ai laqad aghwa asyaitanu khuluqan
كثيرا وزين لهم فعل السيئات وصدهم عن طاعة الله وتوحيده أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لكم وتبتعدوا عن مثل ضلالة السابقين هل لا تعذب مثلهم hatta la tu'azzabu mithlahum, jangan sampai kalian diazab seperti mereka. Azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan azab umat terdahulu. Kalau umat terdahulu hancur habis semuanya. Kalau umat Nabi Muhammad SAW tidak semuanya, ya, beda. Karena itu adalah merupakan salah satu keistimewaan Nabi alaihissalatu. Baik, sampai ayat 62 mungkin cukup ini karena sudah pukul 9, kita selesaikan atau tutup sampai ayat ini, ayat 62. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun. Karena kita tak boleh yang harus banyak istirahat, tapi jangan muaiga, ya, tetap harus bergerak, ya, jangan mager, malas gerak, jaga kesehatan, jaga kebugaran tubuh, jaga makanan untuk menjaga supaya tubuh kita fit, imun kita kuat. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat wabah ini. Apalagi sekarang sudah 3 positif. Kalau ada update terbaru di Bangka Belitung ini. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi kita dari wabah ini dan segera mengangkatnya dari bumi Bangka Belitung ini dan dari seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita yang nyimak langsung, yang nonton langsung ataupun nanti akan saya share di YouTube insyaallah setelah ini. Dan terima kasih kepada Rumah Zakat yang telah mensponsori dan mensupport acara ini, kegiatan ini, dan juga kepada Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang 104,3 FM yang telah dari awal kajian telah menyiarkan secara langsung live streaming di SK Call SD 104.3. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan Radio Suluh Kolbu terus berjaya dan makin dicintai oleh umat dan memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam di Bangka Belitung ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.